Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil arsil majid, al-fa'alu lima yurid, ahata bi kulli syai'in ilma, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nasiru a'lamit tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul melaksanakan ibadah sholat Jumat di kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kita juga bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya kita dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang beriman. Dan kita berharap semoga di hari kiamat kelak kita juga dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan. Salah satu topik yang banyak dibicarakan masyarakat saat ini adalah siapakah yang akan menjadi pemimpin kita selama 5 tahun mendatang? Siapakah nantinya yang akan menjadi presiden bagi bangsa Indonesia? Sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap manusia yang memimpin kita adalah semua manusia yang baik, menjaga amanah, adil terhadap rakyatnya, dan berpihak kepada kaum muslimin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan di beberapa ayat siapakah sosok pemimpin ideal dalam Islam. Ketika Allah menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir, Allah menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemuka Mesir, memuji Yusuf. Innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi amanah pada sisi kami. Kemudian dilanjutkan ayat, Yusuf alaihi salam menyatakan, qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahawaran negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Quran Surah Yusuf 54-55. Disinilah kesempurnaan Yusuf alaihi salam. Beliau memiliki 4 kriteria yang mencerminkan pemimpin ideal. Makinun, aminun, hafizun, alimun. Makinun
memiliki kedudukan sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalangi. Aminun, beliau orang yang amanah, yang memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Hafizun, beliau yang mempunyai menjaga, teliti, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang menggampangkan masalah. Alimun, beliau orang yang berilmu, paham bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui skala prioritas bagi negaranya. Sehingga dengan 4 karakter ini, beliau menjadi pemimpin yang ideal. Demikian pula lah karakter Jibril yang Allah amanahkan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Karakter Jibril yang Allah puji dalam Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim, zi quwatin inda zil arsy makin, muta'in summa amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di dalam malaikat lagi amanah. Quran Surah At-Takwir. Jibril memiliki karakter yang sempurna sehingga Allah tunjuk untuk mengemban tugas paling berat, mengantarkan wahyu kepada para utusan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan seperti itulah selayaknya pemimpin yang menjadi wakil bagi rakyatnya. Dia orang yang terhormat, bukan manusia rendahan, memiliki kemampuan dan profesionalitas dan amanah dalam mengembankan tugas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja untuk memiliki pemimpin dengan karakter yang sangat ideal ini bukanlah hal yang mudah. Namun di sini ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan bersama. Pertanyaan mendasar yang layak untuk kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Jika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang baik, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik pula? Jika kita berharap nantinya akan dipimpin oleh seorang muslim yang peduli dengan Islam, sudahkah kita menjadi masyarakat yang perhatian dengan agamanya? Kita memahami adanya pemimpin di tengah-tengah adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang sangat akrab kita dengar, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 26. Adanya pemimpin di tengah kita karena Allah lah yang mengangkatnya dan menunjukkannya untuk menjadi pemimpin kita. Kaum muslimin yang kami hormati, bagian dari sunnatullah, Allah menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin sesuai dengan karakter rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dam bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran Surah Al-An'am ayat 129. Sebagai rakyat, kita sering menuntut para pejabat pemerintah
Agar menjadi pemimpin yang amanah harus jujur, bijak, adil, membela kepentingan rakyat, bertakwa, dan berbagai tuntutan lainnya. Namun, pernahkah kita berpikir sebaliknya, menuntut diri kita sendiri sebagai rakyat jika kita menerapkan sistem keseimbangan? Di saat kita menuntut pemimpin harus baik, kita juga seharusnya menuntut rakyat untuk menjadi baik pula. Ada orang Khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik rakyat? Tidak sebagaimana pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Tanya si Khawarij. Jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku. Sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu. Syarah Riyadhis Shalihin Ibnu Utsaimin. Kaum muslimin, mari kita perhatikan surah Al-An'am ayat 129. Menjelaskan kepada kita bahwa di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang zalim adalah dengan Allah tunjuk orang yang zalim yang lain menguasainya. Dengan itu orang zalim pertama akan mendapatkan bentuk kezoliman dari orang lain zalim yang kedua. Ketika masyarakat berusaha memperbaiki dirinya, istiqomah dalam menjalankan kebaikan, Allah akan memperbaiki mereka. Dengan Allah tunjukkan para pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka sebagai ganjaran atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Sebaliknya, ketika masyarakat banyak melakukan kezoliman, kerusakan, tidak menunaikan kewajibannya, maka Allah akan tunjukkan pemimpin yang zalim di tengah mereka. Pemimpin yang tidak memihak kepada kepentingan mereka, bahkan bisa jadi akan menindas mereka sebagai hukuman atas kezoliman yang dilakukan masyarakat. Para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan, amal perbuatan kalian sejenis dengan pemimpin kalian. Sebagaimana karakter kalian, seperti itulah bentuk pemimpin yang akan mengendalikan kalian. Karena pemimpin cermin bagi rakyatnya. Pemimpin yang berkuasa di tengah masyarakat tidak jauh berbeda dengan karakter masyarakatnya. Demikianlah khutbah yang pendapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli haza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.